Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita berjumpa lagi dalam channel saya yang selalu terus menyiarkan berita Sion yang berhubungan dengan berita yang kudus nanti terbinasakan. Datanya dari rahim matahari atau dari timur ke barat, berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Sobat-sobat terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kali ini saya akan memberitakan berita tentang pemerintahan kerajaan Tuba Amasya dengan bertemakan detik-detik pengesahan pemerintahan kerajaan Tuba Amasya dan pengibaran bendera kerajaan Tuba Amasya. Itu topik pembicaraan saya. Baik, kita akan masuk saja langsung ke fokus. Kita akan masuk untuk menyampaikan berita ini. Ya, untuk sebelum kita membaca, kita berdoa singkat dan kita dengarkan dasar-dasar daripada hukum firman Tuhan tentang ini. Haleluya. Bapak yang baik, hamba segera menyampaikan dan mengekspos berita detik-detik pengesahan pemerintahan Tuba Amasya dan pengibaran bendera Tuba Amasya pada tanggal 20 September tahun 2024. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya, Roh Kudus memimpin kami dalam pemberitaan ini sehingga setiap orang yang mendengarnya dapat menjadi berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan mengetahui apa itu bentuk detik-detik pengesahan pemerintahan Tuba Amasya. Haleluya. Dan bendera pengibaran bendera pemerintahan Tuba Amasya. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kita langsung saja. Dasar dari firman Tuhan, terlalu banyak ayat yang memuat tentang pemerintahan kerajaan Tuba Amasya, baik dalam bentuk perumusan di perjanjian lama maupun juga di perjanjian baru, memuat tentang akan ada pemerintahan baru, pemerintahan kerajaan Tuba Amasya, di mana Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita lihat langsung Wahyu 11 ayatnya yang ke-17. Sangkakala yang ke-7, nyanyian pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Adonai kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Yahweh di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Yahweh sambil berkata, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan Yahweh yang Maha Kuasa dan yang ada dan sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan Engkau telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah, haleluya, Engkau telah mulai memerintah sebagai raja. Haleluya. Itu dasar firman Tuhan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dan sebelum saya menguraikan detik-detik pengesahan pemerintahan, profil pemerintahan kerajaan Tuba Amasya dalam bentuk rangkuman dan juga pengibaran bendera pemerintahan kerajaan Tuba Amasya, sambil membacakan detik-detik penyerahan kekuasaan dari Aba Yahweh kepada Yeshua sebagai raja di atas segala raja, yang akan dari kepala dari Tuba Amasya yang akan memerintah tubuhnya di bumi selama 1000 tahun damai.
Haleluya. Maka pada tanggal 20 Agustus tahun 20 September tahun 2023 telah Yahweh menurun untuk membacakan dari Taman Gisi atau pintu gerbang non biru, atau di dalam roh pintu gerbang kaca. Pintu gerbang kaca emas Menabire, Papua Tengah, Papua, Kepulauan Papua, Indonesia. Ya, haleluya. Telah disampaikan, telah diekspos, telah diumumkan. Haleluya. Apa yang terjadi di surga, itu yang akan saya bacakan dengan urutannya sebagai berikut, yaitu doa pembukaan, lalu lagu pujian pembukaan seminar, lalu rangkuman seminar. Setelah rangkuman seminar dibacakan, dilanjutkan dengan pembacaan lembaran pengesahan, lalu dilanjutkan pula dengan nyanyian himne pemerintahan kerajaan Tuba Masya, yaitu kibarkanlah bendera dari takhta, bendera Tuba Masya dari takhta hatimu. Lalu dikomandangkan detik-detik penyerahan kekuasaan dari Aba Yahweh kepada Yahshua, penyerahan kekuasaan pemerintahan Tuba Masya, yang pemerintahan kerajaan Tuba Masya dari Aba Yahweh kepada Yahshua di dalam roh terjadi di surga. Haleluya. Lalu penutupan dari ayat ini di dalam roh itu sudah terjadi pada dia telah terjadi pada tanggal 8 Mei tahun 2023. Di dalam roh itu telah terjadi. Nah, dan secara di surga itu sudah terjadi, tetapi secara nyata itu dia akan terjadi pada sangkakala ke-7 dibunyikan di surga. Keputusan surga mengeluarkan untuk di mana Yesus akan mendarat di Sion surgawi, mengambil memerintah bumi dengan tubuhnya yang diurapinya, mendasari Wahyu 11 ayat 19. Jadi ini akan nyata setelah sangkakala ke-7 dibunyikan. Ini sementara baru sangkakala kedua. Jadi, namun kenapa pemberitaan Injil pemerintahan kerajaan Tuba Masya harus diumumkan dan harus diberitahukan menjelang kedatangan Yesus kedua kali ke bumi sebagai raja di atas segala raja. Haleluya. Ini karena orang yang hendak pergi masuk ke kerajaan 1000 tahun damai, dia harus tahu. Dia harus tahu, dan itu diberitahukan oleh Bapa dan Yesus sendiri melalui Roh Kudus kepada hamba-hambanya untuk diberitahukan kepada semua umat manusia yang rindu ke sana, yang akan ke sana, supaya mereka tahu, tidak meraba-raba akan kemana, tapi mereka harus tahu berita ini. Berita tentang Injil kerajaan itu aku beritakan ke seluruh dunia, barulah kesudahan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rangkuman dari seminar tersebut yang telah dirangkum dalam saya akan bacakan kerajaan Yahweh dan kerajaan Amasyak. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya ialah turun-temurun. Tetapi cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka kesemuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini dasar-dasar firman Tuhan ya. Sehingga Injil kerajaan harus diberitakan dari timur ke barat. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu. Ini dasar ayatnya. Haleluya. Jadi itu kalau Injil kerajaan itu ada masa satu, yaitu disebut
Injil sampai di ujung bumi, setelah ada pengakuan di ujung bumi Papua itu ada pengakuan dari kepala suku pemerintahan adat. Itu tanda bahwa Injil sampai di sana. Lalu dia menyerahkan, kepala suku mengakui adanya pemerintahan kerajaan Tumbamasia yang akan didirikan di rahim bumi Papua, dan itu diakui dan telah diakui. Haleluya. Itu tanda, itu namanya masa satu. Masa kedua adalah pencurahan Roh Kudus terjadi dan Injil kerajaan ini harus beritakan dari timur, rahim, tempat rahim matahari, tempat bayi dilahirkan, dari tempat titik pintu rahim bumi. Dari situ dia menyebarkan kembali ke Yerusalem. Nah, itu yang nanti namanya masa kedua, masa Sabat kedua. Masa Sabat kedua ketiga adalah Injil kerajaan harus akan diberitakan dari Yerusalem ke 4 penjuru bumi. Haleluya. Itu masa Sabat ketiga. Setengah Sabat adalah yang berhubungan dengan setengah Sabat adalah di mana setengah jam di surga Henin. Haleluya. Di surga Henin, di mana Yesua dan juga 144.000 bersama-sama akan mendarat di Sion surgawi untuk memerintah, menggenapi Wahyu 11 ayat yang ke 15 tersebut. Haleluya. Itu secara nyata akan terjadi. Itu yang nanti sampai datang kedua kali. Pengangkatan itu dia terjadi bukan untuk pengangkatan, tapi diangkat orang-orang yang akan berpindah ke satu pemerintahan kerajaan Tumbamasia, dan orang memiliki tubuh, orang-orang tubuh kesempurnaan atau baptisan tubuh. Ya, pemerintahan kerajaan Jawa, kita lanjut ke rangkumannya. Konsep kerajaan Jawa menurut Yesua ialah kerajaan yang sudah dinubuatkan oleh Yahweh pada masa perjanjian lama. Kerajaan itu sebagai penggenapan akan kehadiran Amasiak yang akan memerintah Israel dan seluruh bumi dengan pemerintahan yang tidak tergoncangkan, tidak berkesudahan atau bersifat kekal. Ya, kerajaan Yahweh adalah tempat di mana Yahweh Bapa bertakhta dan Yesua duduk di sebelah takhta kanan takhta yang maha besar di surga. Ibrani 8:1. Ya, pemerintahan kerajaan Yahweh merupakan sebuah bentuk negara kerajaan yang sudah diabadikan, dilaksanakan di abadi, yang sudah abadi, yang dilaksanakan di surga maupun di bumi. Dan kedatangan Yesua Masias sudah diberitakan di bumi dan berada di antara manusia melalui pemerintahan Injil kerajaan Yahweh dan oleh Yesua dan para muridnya. Selain pemerintahan kerajaan Yahweh yang kekal tersebut, ada pula pemerintahan kerajaan Tumbamasia yang akan dinyatakan di bumi dalam masa 1000 tahun. Ya, B. Pemerintahan kerajaan Tumbamasia ialah ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1:13. Jadi begitu Yesua menghancurkan ular naga, memenjarakan di tahanan luar, dan mengalahkan maut dan segala bentuk pengikutnya dan kunci maut dari tangan Tuhan, maka orang-orang yang percaya dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kepada kerajaan Kristus, kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Tumbamasia. Pemerintahan kerajaan anaknya atau Tumbamasia adalah pemerintahan kerajaan damai 1000 tahun yang dialihkan oleh Yahweh kepada Yesua untuk memerintah tubuh Kristus di bumi, dan Yesua memerintah sebagai raja di atas segala raja. Lalu setelah kerajaan 1000 tahun selesai, lalu diserahkan kepada Yahweh untuk memerintah bumi sampai selama-lamanya. Batas wilayah kekuasaan kerajaan Yahweh dan kerajaan Tumbamasia. Ya, batas wilayah kekuasaan pemerintahan kerajaan Yahweh dan kerajaan Amasiak digambarkan dalam kemah suci yang didirikan oleh Musa, yang terdiri dari pelataran taman halaman, ruang suci serta ruang maha suci. Wahyu 11:1 dan 2. Pelataran halaman adalah gambaran dari Firdaus, sedangkan tempat ruang kudus adalah gambaran dari kerajaan Kristus, serta tempat maha kudus adalah gambaran dari kerajaan Yahweh. Tingkatan warga kerajaan surga yang akan mendiami, menduduki dan menguasai kerajaan surga sesuai tingkatan kekudusan terakhir di bumi sebagai berikut. 1. Warga penduduk kerajaan surga yang mendiami penduduk kerajaan surga yang mendiami kerajaan pemerintahan Kristus atau Hamasia, yaitu anak-anak Adonai yang telah dibaptis air dan telah menghasilkan buah pertobatan tapi belum dibaptis roh. Mereka ini akan menduduki Firdaus halaman pelataran kemah, sedangkan orang kudus
yang kena baptisan Roh Kudus. Mereka akan menduduki ruangan kudus dalam pemerintahan Kristus. Dan gambaran pula dari pemerintahan Tuba Masya yang akan berlangsung di bumi Eden selama 1000 tahun damai di bumi. 2. Sementara itu, gambaran dari kerajaan Yahweh dengan penduduknya yang mendiami dan menguasai wilayah ruang Maha Kudus di surga tingkat 3 ialah 144.000 orang-orang saleh yang telah mengalami tebus tubuh, memiliki tubuh kemuliaan bersama-sama Yesua mendarat di Sion di surga tingkat 3 dalam kerajaan Yahweh di puncak elok Sion surgawi. Mereka akan memerintah bersama Yesua dan Yahweh untuk selama-lamanya. Perumusan pemerintahan kerajaan Tuba Masya tahun 2023. Penjajahan iblis dan kerajaan mautnya di seluruh dunia telah berakhir pada hari Jumat tanggal 21 Maret tahun 1 Masehi pukul 12. Pada saat pemerintahan di Golgota, Yesua melucuti pemerintahan penguasa kerajaan maut. Iblisnya dihancurkan kepalanya dan dipenjarakan dalam tahanan luar dan wajib lapor kepada Yesua apabila ingin mau mencapai manusia. Dan oleh berkat kebangkitan pintu maut dan pintu segala kerajaan maut ditutupnya. 1. Yesua telah selesai menaklukkan dan membinasakan semua musuh kerajaan Yahweh di bawah kakinya. Yesua menyerahkan kerajaan pemerintahan Tuba Masya kepada Yahweh Elohim. 1 Korintus 15:4. Dan hal ini terjadi setelah Yesua terangkat ke surga melaporkan apa yang telah dilaksanakan dan menyerahkan pemerintahan kerajaan Tuba Masya kepada Yahweh untuk sementara waktu. 2. Kerajaan karena Yesua harus memegang pemerintahan sebagai raja dan memerintah tubuhnya di bumi, tubuh Masya di bumi, maka diberikan tugas kepada tubuh Masya di bumi secara generasi ke generasi untuk menaklukkan semua musuh kerajaan Yahweh dan memulihkan segala sesuatu seperti yang dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. 1 Korintus 15:25, Kisah Para Rasul 3:21 dan Roma 8:18-31 dan lain-lain berdasarkan undang-undang dasar pemerintahan kerajaan Tuba Masya. 3. Perumusan nubuatan tentang kerajaan pemerintahan Tuba Masya yang akan didirikan di bumi oleh para nabi terdahulu. Nabi-nabi tersebut antara lain Nabi Daniel, Yoel, Yesaya, Yeremia, Yeskel dan lain-lain. Yang terakhir bernubuat tentang hal itu adalah disampaikan oleh Nabi Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa kerajaan Jawa atau kerajaan surga sudah dekat. Angka Romawi 2, kerajaan Yahweh diperkenalkan dan diberitakan. Para nabi yang memperkenalkan pemerintahan kerajaan Yahweh dan pemerintahan Tuba Masya dalam perjanjian baru ialah Maria bunda Yesua, Yusuf, Elizabeth dan lain-lain. 3 orang majus atau 3 raja dari timur. 3. Nabi Ananias dan Nabi Hana. 4. Nabi Yohanes Pembaptis. 5. Yesua beritakan Injil kerajaan. Keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes pelaku penulis Injil. Dalam kurun waktu yang ditentukan, ya angka Romawi ketiga, para perumus dan pendiri pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Dalam kurun waktu yang ditentukan, Yahweh para perumus merumuskan pemerintahan Tuba Masya, kerajaan Tuba Masya dan meletakkan serta mendirikan kerajaan pemerintahan Tuba Masya, tubuh Masya yang kudus, tak tergoncangkan dan tak terbinasakan tersebut di dalam Kristus Masya Yesua. Beberapa para perumusnya sebagai berikut. 1. Adonai Yesua Masya meletakkan batu dasar dan batu penjuru kerajaan yang tak tergoncangkan. 1 Korintus 3:12, 11, Efesus 2:20 dan lain-lain. Para rasul dan para nabi sebagai batu dasar pemerintahan Tuba Masya. Efesus 2:2. Rasul Paulus sebagai ahli bangunan tubuh Kristus yang menyusun susunan pemerintahan Tuba Masya tersebut. 1 Korintus 3:10-12 dan lain-lain. Rasul Yohanes yang bernubuat bahwa penyempurnaan pemerintahan Tuba Masya dilakukan Yesua melalui pelayanan Tuba Masya akhir zaman. Wahyu 12:1-8 dan lain-lain. Kemerdekaan Tuba Masya. Angka Romawi 4. Sejak lahirnya pemerintahan Tuba Masya dalam masa Sabat 1,
Pentakosta pertama dalam perkembangannya, dari generasi ke generasi Tuba Masya, dari zaman ke zaman telah mengalami proses salib yang berat. Para nabi dan para rasul mati-matian mempertahankan pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Gereja bangsa-bangsa tidak mengakui pemerintahan Tuba Masya, dan untuk memblokirnya mereka membuat berbagai organisasi Kristen di seluruh dunia dan mempersulit ruang gerak pekerjaan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil Kerajaan Sorga dan pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Secara lokal, pemerintahan Tuba Masya ini secara lokal dia berkembang di seluruh dunia, tetapi secara nyata itu dia mulai berkembang di Papua. Gerakan pencurian Roh Kudus contohnya di Papua. Gerakan pencurian Roh Kudus di Papua 14-16 Agustus tahun 1972 telah melahirkan gereja Tuhan Tuba Masya dengan munculnya tokoh-tokoh Tuba Masya lokal Papua seperti Nabi Pangke dari Manado, Muliawan Sindutomo dari Bukit Jayapura, Dolpiano Salosa dari GPI, Filemon TKG dan lain-lainnya. Melalui mereka gerakan Roh Kudus dalam pemerintahan Tuba Masya telah tersebar di seantero kepulauan Papua selama kurang lebih waktu 48 tahun. Pada tahun 2020 melalui proses jalan salib yang berat, banyak yang telah gugur menjadi pahlawan Tuba Masya di atas negeri lukisan tangan Tuhan di Papua. Kemerdekaan pemerintahan kerajaan Tuba Masya pun telah dideklarasikan di Lembah Sapati Mewodi di Papua pada tanggal 1 November 2020 oleh tangan Tuhan sendiri dalam dimensi rohani di surga. Dan selanjutnya dilaksanakan peletakan batu pertama kota Yerusalem baru dalam rangka percepatan pembangunan Tuba Masya dan peletakan bait Allah ketiga, batu dasar pertama bait Allah Yahweh ketiga di rumah Yahweh Yakob selama 1 kali 7 masa, yakni 1 November 2020 sampai 1 November 2024 pertengahan sudah harus selesai atau berakhir. Angka Romawi 5. Pengalian stambuk pemerintahan Tuba Masya, kerajaan Tuba Masya. Dalam dimensi rohani di surga, dalam upacara pengibaran bendera kerajaan pemerintahan Tuba Masya menggenapi nubuatan Rasul Yohanes Wahyu 20 ayat 10 dan lain-lain, telah dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan kerajaan Tuba Masya sebagai berikut. Ini di surga telah terjadi, yaitu pengalian pemerintahan kerajaan Tuba Masya dari Yahweh kepada Tuba Masya di bumi dalam dimensi rohani pada tanggal 29 April 2020 di Gunung Cakrawala setelah selesai melucuti dan memusnahkan pemerintahan iblis atau Lucifer. 2. Pengalian stambuk Yeshua sebagai raja di atas segala raja oleh Yahweh kepada Yeshua Amasiah Adonai untuk memerintah tubuhnya di bumi selama 1000 tahun telah terjadi di surga dalam dimensi rohani pada tanggal 8 Mei tahun 2023 waktu di bumi. Waktu di bumi itu dia terjadi waktu kami berdoa di Jakarta dalam menyusun profil pemerintahan Tuba Masya. Bapak suruh berdoa di sana 4 bulan kurang lebih. Haleluya. Itu pengalian stambuk pemerintahan telah terjadi dalam roh, dalam dimensi rohani. Di surga sudah terjadi. Haleluya. Pengesahannya telah dilakukan tanggal 20 Oktober tahun 2023. 20 bukan Oktober tapi September tahun 2003. Itu pengesahan dan penyebaran. Selanjutnya saya akan bacakan ini pengesahan profil pemerintahan kerajaan Tuba Masya angka rum ke-4. Pengesahan profil pemerintahan kerajaan Tuba Masya pada hari Rabu tanggal 20 September tahun 2000 bertempat di pintu kaca emas Gerban Non Biru Nabire. Kami mewakili pemerintahan Tuba Masya, kerajaan Tuba Masya dalam dimensi roh memasuki hadirat Yahweh Maha Kudus, Yeshua dan Roh Kudus disaksikan oleh seluruh makhluk, menyerahkan seluruh profil pemerintahan kerajaan Tuba Masya untuk disempurnakan, disahkan dan diabadikan dalam dokumen kerajaan Yahweh yang Maha Kudus. Amin. Profil pemerintahan kerajaan Tuba Masya yang telah dirumuskan oleh para nabi
Tuhan Yesus bersama dengan para rasul serta dari generasi ke generasi tubuh Masia sampai ke generasi tubuh Kristus akhir zaman akan disahkan hari ini oleh Yesus selaku kepala dari tubuh Masia, kerajaan tubuh Masia, berdasarkan keputusan di atas keputusan raja di atas segala raja yang maha mulia di kerajaan surga sebagai berikut. Jadi profil yang disahkan, saya bacakan profil pemerintahan kerajaan tubuh Masia. Ya, saya membacakan langsung. Satu, nama asli. Nama asli itu kerajaan Yahweh-nya disebut kerajaan Yahweh, Matius 6:10. Bentuk negara atau bentuk kerajaan itu yaitu yang kedua adalah bentuk kerajaan pemerintahan tubuh Amasya. Yang ketiga adalah kepala kerajaan. Kepala kerajaan yang dalam kerajaan Yahweh adalah Yahweh sendiri, sedangkan kepala pemerintahan kerajaan tubuh Amasya adalah Adonai Yeshua Amasya. Ya, Yohanes 8 ayat 36, Wahyu 19:16. Undang-undang dan isi undang-undang tahun 2023. Ya, itu diangkat dari hukum-hukum Yahweh, hukum kasih Yeshua dan hukum roh. Roma 8 ayat 8 sampai 30. Lambang pemerintahan kerajaan tubuh Masia itu anak domba yang terselembeli di mesbah, Wahyu 14:1 sampai 5. Wilayah kekuasaannya itu mencakup di surga, di seluruh bumi dan di bawah bumi, Wahyu 21:3. Ibu kota, tempat yang telah diabadikan di Eden Puli, yaitu di rahim bumi Papua, Yeskel 48:35 dan lain-lain. Bendera, ada 4 warna, darah Yesua dari salib, kit dan makna-maknanya, Kidun Agung 2, 4, Imamat 25, 8 sampai dengan 13. Bahasa yang akan dipakai di kerajaan ini adalah bahasa Ibrani dan bahasa roh. Ibrani 11:15 sampai 16, Kisah 2 ayat 1 sampai 11. Lagu kebesaran, haleluya. Kibarkanlah bendera atau ibne, haleluya. Sedangkan lagu ibne adalah kibarkanlah bendera tubuh Masia, Wahyu 19 ayat 1. Sistem kerajaan, disiplin tegas keras, teokrasi, mata uang, darah Yesus yang telah terbayar lunas. Agama, gereja Tuhan tubuh Masia. Masa 1000 tahun lamanya. Keadaan bumi telah dipulihkan dari cela dan jahat. Roma, Undang-Undang Dasar tahun 2023. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Kerajaan iblis dipenjarakan, Wahyu 21 sampai 3. Negara-negara dibinasakan, ditamatkan, Daniel 2:40-44. Jumlah penduduk sedikit sekali, namun pertumbuhan tercepat yang akan terjadi, Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 dan lain-lain. Ciri-ciri negara atau kerajaan, pemerintahan yang maha adil, maha kuasa, tegas, adil dan lain-lain. ASN atau kabinet atau warga yang akan menduduki di sana adalah pemerintahan tubuh Amasya yang terproses melalui baptisan air, baptisan roh, baptisan api, dan baptisan tubuh Kristus. Legislatif yaitu 24 tua-tua dengan julukan 24 tua-tua. Yudikatif, tentara, polisi, kejaksaan tidak ada. Asas teokrasi, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia kemuliaan sampai selama, Roma 11:36. Tempat ibadah, bait Yahweh Yakob di Sion surgawi. Tempat tanda lainnya, semua organisasi perangkat kerajaan tubuh Masia tersedia. Atribut negara seperti kerajaan seperti meterai, cincin, cap dan lain-lainnya tersedia. Haleluya. Itu jumlah profil yang akan disahkan atau telah disahkan. Ya, lembaran pengesahan. Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintahan kerajaan tubuh Masia sedunia. Profil pemerintahan kerajaan tubuh Masia sedunia atas nama tubuh Masia
disusun oleh tim 3 atau 3 raja Kepulauan Papua, jaringan doa pemulihan tubuh Kristus dan 12 suku Israel dan Taman Eden. Telah dipertahankan di depan para pendakwa atau penguji pada tahapan pengujian dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Yeshua Amasya Adonai sebagai raja di atas gelar raja, dan tubuh Amasya sebagai raja-raja dan imam dalam pemerintahan kerajaan tubuh Amasya yang tak tergoncangkan dan tak terbinasakan, di mana Yeshua telah meletakkan kepalanya di tubuhnya dan akan turun memerintah pemerintahan kerajaan tubuh Amasya di kerajaan 1000 tahun damai di bumi, tempat yang telah diabadikan. Sion Surgawi 21 September tahun 2023. Menyetujui kepala pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, tanda tangan Yeshua Amasya Adonai, raja di atas segala raja, pembimbing Roh Kudus atau manifestasi jawaban 5 jawatan dan 9 karunia dalam pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Tanda tangan kanan Adonai Yeshua Amasya, jawatan roh, mengetahui Sang Pencipta, kepala dari Yeshua Amasya, Yahweh Ibrani, asas teokrasi Yahweh. Itu lembaran pengesahan. Selanjutnya telah dilanjutkan dengan pengibaran bendera pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Dalam pengibaran bendera kerajaan tubuh Amasya itu penyerahan kerajaan tubuh Amasya itu telah dinyanyikan dengan nyanyian himne pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, yaitu kibarkanlah bendera dari takhta hatimu, kibarkanlah bendera kerajaan tubuh Amasya dari takhta hatimu, dari takhta hatimu. Nah, itu dinyanyikan 3 kali berulang-ulang, diiringi dengan detik-detik penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tangan Abah Yahweh di surga kepada Yeshua pada tanggal 8 Mei tahun 2023 tersebut, yang akan kami bacakan detik-detik penyerahan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, kekuasaan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya dari Abah Yahweh di surga kepada Yeshua pada tanggal dalam upacara kebesarannya pada saat di surga pada tanggal 8 Mei tahun 2023, dengan Tuhan perlihatkan kepada kami, dan saya akan bacakan detik-detik tersebut. Yahweh Israel perlihatkan, ada suara berkomandang, sudah waktunya bendera tubuh Amasya berkibar. Lalu ada pujian berkomandang bahwa kibarkanlah bendera dari takhta hatiku, dari takhta hatimu, dari takhta hatimu, dari takhta hatimu. Kibarkanlah bendera dari takhta hatimu, sebab Yeshua bertakhta di sana. Kibarkanlah lebih tinggi, biar dunia tahu, biar dunia tahu. Kibarkanlah lebih tinggi, biar dunia tahu, sebab Yeshua bertakhta di sana. Lalu saya melihat mereka memegang bendera tubuh Amasya, yakni bendera bentuk salib merah. Dasar besar pada pengerek bendera berdiri menegakkan, lalu dinaikkan dan dikibarkan di tiang salib
tinggi seraya semua mata mulai memandang bendera yang sedang dinaikkan tersebut. Mereka menghormatinya. Dan lihatlah, seluruh makhluk di muka bumi memberikan penghormatan seraya berkata, Engkau sebagai kepala yang akan memerintah di bumi ini. Engkau akan memerintah tubuhmu sendiri. Kepala dengan tubuhmu akan masuk di dalam kerajaanmu. Nampak semua seisi surga dan bumi memberikan penghormatan dalam upacara akbar dalam dimensi rohani di surga tersebut. Seraya diiringi lagu, kibarkanlah bendera kerajaan Tuba Amasya dari takhta hatimu 7 kali sampai bendera berkibar abadi di hadapan takhta hati Yahweh dan Yesua. Selanjutnya roh dengan tegas berkata, bukan bendera Israel dan bukan bendera bangsa-bangsa yang berkibar di seluruh bumi, tetapi bendera tubuh Amasya yang akan berkibar di bumi saat ini. Haleluya. Jadi itu suasana detik-detik pemberian penghormatan kepada bendera pada waktu bendera itu dikibarkan. Pada waktu bendera itu dikibarkan di kerajaan surga, di dalam roh. Memperlihatkan seperti itu sehingga bendera Tuba Amasya yang sudah dikibarkan di dalam roh, di dalam dimensi roh itu, haleluya. Itu pada saat upacara penyerahan kekuasaan pemerintahan kerajaan Yahweh. Jadi selanjutnya itu arti yang Bapak beritahukan kepada kami berhubungan dengan itu bahwa saudara-saudari saat ini di surga sedang sangat sibuk tinggi sekali menggenapi nubuatan kitab Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel, dan kitab Wahyu Yohanes, sedang mempersiapkan kerajaan bagi orang-orang saleh di bumi yang akan menuju ke langit bumi baru di surga. Menggenapi Wahyu 11:15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Adonai, kita dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sehingga di surga itu, hari ini tanggal 8 Mei tahun 2023 terjadi peristiwa yang dinanti-nanti bahwa penyelenggaraan pemerintahan atas dunia ini sudah diambil alih oleh Yesua. Tentang peristiwa ini, Roh Kristus bilang bahwa diambil alih oleh Yesua. Dan sebab pemerintahan Abba Yahweh atas dunia sudah selesai. Jadi sudah selesai, dan Bapa Abba Yahweh di surga sudah serahkan kepada Yesua untuk memerintah bumi. Dan hari ini pemerintahan Yesua sudah dimulai di surga. Amin, amin, amin. Jadi di surga pada tanggal 8 Mei tahun 2023 itu di surga sudah dimulai. Dan seluruh bumi ada di bawah kekuasaan. Itu yang pertama. Dan waktu kami mulai tanggal 19 itu, kami mulai masuk berdoa untuk membersihkan atmosfer sebelum kami masuk ke seminar pengesahan ini. Tuhan memberitahukan kami bahwa Tuba Amasya di bumi sudah naik ke pemerintahan kerajaan Tuba Amasya untuk memerintah bumi bersama dengan Yesua sebagai kepala dari Tuba Amasya. Dia adalah raja di atas segala raja untuk menguasai seluruh siprit, seluruh roro teritorial, penguasa dunia dan penghulu dunia ini harus ditaklukkan di bawah telapak Yesua. Itu Bapak beritahu kepada kami sebelum kami seminarkan dan pengesahan pemerintahan Tuba Amasya pada jam 2 sampai jam 3 sempat kami berdoa pada
tanggal 19 September 2023 tersebut. Haleluya. Jadi pemerintahan tubuh Amasya ini sudah naik taatan dan tidak disebut dengan masa kemasan gereja Tuhan tubuh Amasya itu sudah masuk. Haleluya. Di dalam roh. Sedangkan penggenapannya ini sedangkan penggenapan dari penggenapan dari didirikannya kerajaan tubuh Amasya yang tidak, pemerintahan tubuh Amasya yang tidak tergoncangkan, itu nanti setelah di bumi ini, setelah sangkakala ketujuh dibunyikan. Makanya jelas di Wahyu 11 ayat yang ke-15 ini. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala. Nah, dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga, katanya, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan itu diakui oleh 24 tua-tua atau yang disebut DPR kerajaan surga. Yang ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Yahweh di atas takhta, mereka tersungkur dan menyembah Yahweh, katanya sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Adonai, Yahweh yang maha kuasa, dan yang ada dan sudah ada, karena engkau telah memangku kekuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Haleluya. Ya, ini berikutnya itu nanti disebut dengan ini. Dan semua bangsa telah marah, tetap amarahmu telah datang dan saat bagi mereka orang-orang mati untuk dihakimi, dan orang-orang memberi upah kepada hamba-hambamu nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namanya, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Haleluya. Maka terbukalah bait suci Yahweh di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam buk bait suci itu, dan terjadi kilat dan gemuruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Haleluya. Jadi begitu pemerintahan tubuh Amasya itu disahkan dan penyerahan terjadi di surga, itu 8 Mei, dan pengesahan pemerintahan tubuh Amasya dilaksanakan di bumi waktu di pintu gerbang kaca, Taman Gisi Nabire, Papua Tengah, Kepulauan Papua, Indonesia, dunia, itu sudah diumumkan dan sudah dipublikasikan. Maka pemerintahan antikris menjadi marah, lalu mereka telah mengesahkan satu agama dan satu mata uang di United Nations atau di PBB. Haleluya. Sudah dilaksanakan karena mereka marah menggenapi ayat tentang, tapi murka Yahweh itu akan segera turun untuk menyelamatkan bumi. Haleluya. Nah, di ayat berikutnya dibilang sampai sangkakala ke-7 baru itu bangsa-bangsa ditamatkan, negara-negara ditamatkan, pemerintahan diambil alih secara nyata, dan para hamba-hamba, para nabi-nabi, para rasul-rasul yang memiliki 5 jawatan 9 karunia sepanjang sejarah dari generasi-generasi tubuh Amasya itu akan terutama juga yang berhubungan 144.000 bersama Yesua, itu akan mendarat di Sion surgawi untuk memerintah. Yesua memerintah bersama dengan tubuh Amasya di bumi untuk memerintah bumi selama masa 1000 tahun damai. Haleluya. Nah, itu yang akan terjadi, dan kita menunggu masa itu kapan segera terjadi. Haleluya. Kita bisa lihat tanda-tandanya. Haleluya. Kalau itu PBB mencetuskan bahwa 30 tahun 2030 itu kalau dia masuk pengesahan antikris, dan kerajaan antikris akan didirikan dengan satu agama, dengan satu mata uang, dan pengesahannya tanggal 30, bukan pengesahan, pelaksanaannya tanggal 2 tahun 2030.
maka dalam waktu yang bersamaan kita juga harus berjaga-jaga karena pemerintah kerajaan Tuba Masya itu akan segera turun. Tapi kita juga bisa dipercepat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk memerintah kerajaannya di bumi itu dipercepat, bisa dipercepat oleh Tuhan. Itu tergantung dari percepatan pemulihan di bumi, pekerjaan pemulihan di bumi. Kalau pemulihan Taman Eden, 12 suku Israel, Ibrani, dan juga dan lain-lain, kalau pemulihan sudah dipercepat, kalau itu terjadi cepat, maka Abah Yahweh, Bapa Yahweh di surga akan memerintahkan anaknya, yaitu Yeshua HaMashiach Adonai, dan kerajaannya segera dinyatakan di bumi. Haleluya. Nah, itu yang Bapak beritahukan kepada kami. Haleluya. Dan itu yang kami ekspos, beritakan berita Sion, berita kudus dan tidak terbinasakan yang akan segera terjadi. Berita kudus dan terbinasakan yang akan datang dari timur. Haleluya. Bagaikan kilat, haleluya, yang memancarkan cahayanya dari tempat raih matahari, atau tempat bayi dilahirkan, atau raja di atas segala raja akan menginjakkan kakinya. Haleluya. Menginjakkan kakinya untuk mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan. Haleluya. Dan tidak terbinasakan. Berita kudus dan tidak terbinasakan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih saudara-saudari terkasih yang selalu setia dengan mendengarkan berita Sion, berita aktual, berita baru yang langsung Bapak beritahukan, Yesus beritahukan dari taktanya melalui Roh Kudus. Roh Kudus memberitahukannya kepada kita melalui manifestasi 9 karunia, 5 jawatan 9 karunia. Lalu kami ekspos berita ini keluar seperti yang pernah dilaksanakan, diselenggarakan pada zaman Enok, pada zaman Nuh, pada zaman Lot, juga pada zaman Yohanes Pembaptis memberitahukan bahwa raja di atas segala raja sedang datang dalam kedatangan yang pertama kali dengan Maria dan Yusuf dan lain-lain. Mereka memberitahukan, menaksikan tentang Yesus itu sedang datang. Demikian juga kami yang ada di akhir zaman ini, haleluya, Tuhan memilihnya untuk menyampaikan, memberitakan berita Injil Kerajaan yang kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Dan berita Injil Kerajaan yang kudus dan tidak terbinasakan secara sah dan terbuka telah menyampaikannya pada tanggal 19 dan 20 September tahun 2023 dari timur, yaitu pintu gerbang kaca Nabire, Papua. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati saudara-saudari terkasih yang setia mendengarkan dan sedang mempersiapkan diri untuk menonton, mempersiapkan diri untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai, yaitu para hamba-hambanya yang ada di seluruh dunia, baik itu di Papua, di Kepulauan Papua, di Indonesia dan seluruh dunia. Haleluya. 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 Baik yang 5% yang tidak percaya, haleluya. Entah kamu percaya, tidak percaya, terima, tidak terima, mau, tidak mau, firman Tuhan matahari tetap terbit dari timur dan terbenam ke barat. Haleluya. Untuk mengikuti itu dalam jika DKI kuasa roh, yaitu lintasan peristiwa Alkitab yang terjadi dari generasi ke generasi, dari zaman-zaman dalam lintasan tahun, ketetapan tahun-tahun Tuhan yang sudah diabadikan dan sudah ditetapkan dengan itu semua akan terlaksana. Haleluya. Berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, dan hati yang percaya, karena haleluya, dan kaki tangan yang melaksanakannya. Mereka itulah yang akan dipersiapkan untuk, akan sedang mempersiapkan diri untuk menduduki, menguasai, memasuki, menduduki, menguasai pemerintahan kerajaan Tuba Masya dalam langit bumi baru, dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan tersebut. Haleluya. Terima kasih. Demikianlah saudara-saudari terkasih. Haleluya. Berita Sion kali ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan profil tentang pelaksanaan seminar profil pemerintahan kerajaan Tuba Masya, dan juga rangkuman profil pemerintahan kerajaan Tuba Masya, pengesahan lembaran pengesahan, dan juga bendera Yesua yang telah dikibarkan. Haleluya. Dan pemberitaan itu merupakan dasar dari awal pertama dari pemberitaan Injil Kerajaan Yahweh, untuk dimaklumkan kepada bangsa-bangsa bahwa Yesus sedang datang sebagai raja di atas segala raja, dan untuk memerintah tubuhnya di bumi
dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia akan mendarat bersama dengan 144.000 di atas yang surgawi. Haleluya, di rahim bumi, yaitu di Eden yang telah dipulihkan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya Bapak, di dalam nama Rabak kami percaya apa yang kami minta, doa percaya, katakan dalam doa, itu semua sudah terjadi. Haleluya. Dan apa yang tadi kami sudah bacakan, haleluya, itu telah dilaksanakan dan kami sudah serahkan kepada Bapa di surga. Haleluya. Sehingga semua orang yang telah hadir dalam upacara pengesahan profil pemerintahan Kerajaan Tubamasya dan pengibaran bendera Kerajaan Tubamasya secara simbolik telah dilaksanakan di Taman Gisi. Setiap orang yang hadir dan terlibat dalam kaki-kaki kami telah dibawa naik oleh tangan Tuhan, diambil lalu bekas-bekas kaki, diambil lalu dibawa naik ke surga, bahwa mereka-mereka inilah yang telah mengesahkan pemerintahan Kerajaan Tubamasya di bumi pada tanggal 19 dan 20. Mereka-mereka inilah, dan bekas kaki kami telah dibawa naik. Hal untuk disimpan di dokumen dicatat dalam dokumen pemerintahan kerajaan Tubamasya, menjadi suatu sejarah perjalanan pembangunan Tubamasya dalam proyek pembangunan Tubamasya yang berjalan terus sampai kepada Maranatha, di mana engkau datang untuk mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan. Ketiga, keputusan surga mengeluarkan keputusan mengeluarkan dengan bunyi sangkakala. Yang ketujuh, maka pemerintahan kerajaan Tubamasya segera akan dimulai di bumi secara nyata. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sobat sabit saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dalam hubungan darah Yeshua. Haleluya, kita sebagai satu keluarga kerajaan Yahweh yang sedang menantikan kita dalam kerajaan tidak tergoncangkan, sedang menantikan kerajaan Tubamasya yang akan segera dinyatakan itu. Selamat menantikan saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Tuhan memberkati kita. Kita akan bertemu lagi dalam channel berikutnya. Haleluya. Tetaplah bersama saya. Haleluya. Dan jangan lupa, haleluya, jangan lupa komen, jangan lupa juga jangan lupa juga untuk memberikan tanda dalam channel saya ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.